Jenazah diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan dimakamkan di Jenazah diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan dimakamkan di Sunten Jomblang, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazah Arya Daru berangkat dari RSCM Jakarta pada pukul 8 pagi tadi. Beberapa kerabat dan teman almarhum silih berganti mendatangi rumah duka yang berada di Jalan Munggur Jomblang, Karangbendo untuk menyampaikan bela sungkawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja Neti Rukmana. Silakan rekan Neti. Iya, Tribuners, kabar duka menyelimuti keluarga diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, di mana beliau telah meninggal dunia kemarin pada Selasa 8 Juli 2025 dan saat ini almarhum Daru dimakamkan di pemakaman Sunten Jomblangan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Juli 2025 sekitar pukul 5 sore. Lokasi pemakaman itu berjarak sekitar 3 km dari rumah duka. Berdasarkan pantauan tadi, istri dan juga anak almarhum Daru turut menghadiri prosesi pemakaman tersebut dan juga sempat memberikan tabur bunga hingga menghaturkan doa kepada almarhum di pemakaman. Namun keluarga tidak memberikan keterangan terhadap meninggalnya almarhum Daru. Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Yuda Nugraha yang hadir dan mengikuti prosesi pemakaman tersebut turut menghaturkan atau memberikan rasa duka cita kepada keluarga almarhum Daru. Dikatakannya bahwa pihaknya hadir di Yogyakarta untuk memberikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan juga seluruh jajaran keluarga besar Kemenlu kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Dikatakannya sejak awal Kemenlu sudah membantu proses pengulasan jenazah, pengantaran hingga pemakaman di Yogyakarta. Sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sehingga pemakaman sehingga pihaknya juga masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Saat dalam kesempatan itu, Yuda turut menyampaikan bahwa almarhum Daru pernah menjadi saksi TPPO. Namun ia berharap bahwa kasus TPPO yang sudah ada tidak dikait-kaitkan dengan meninggalnya almarhum Daru saat ini. Kasus TPPO itu ada di Jepang, namun semuanya sudah disebut-sebut sudah selesai. Dan Yuda tadi juga menyatakan bahwa selama ini almarhum Daru kerap menjalani tugas, di mana tugas itu adalah penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Dan tadi Tribuners, untuk sebelum prosesi pemakaman juga almarhum tiba di rumah duka, dihantarkan langsung oleh keluarga inti, yakni dari istri, 2 anak dan juga dari Kementerian Luar Negeri. Dan setibanya di rumah duka yakni yang berada di Jomblangan juga sempat dilakukan prosesi pengiriman doa dan juga sholat jenazah. Sekian, kembali ke studio. Jadi kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Kami menyampaikan duka cita. Sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga penanganan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada almarhumnya dalam satu kasus jadi saksi TPPO ya, saksi TPPO yang pernah tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi, kita jangan berspekulasi. TPPO tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas, dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi kasus seperti tadi evakuasi di Turki, evakuasi di Iran dan sebagainya.
Pak, soal katanya ada lebam di punggung gitu Pak, seperti apa Pak? Soal perkembangan dari kepolisian Pak? Kalau untuk kasusnya silakan ditanyakan kepada dari Kemenlu belum ada. Ada laporan soal lebam itu Pak katanya Pak? Di punggung Kami itu. tidak bisa mengkonfirmasi, silakan nanti sampaikan kepada pihak. Kalau yang berwenang menyampaikan adalah dari pihak kepolisian. Kalau yang TPPO itu mungkin TPPO di mana Pak? Myanmar atau di mana Pak? Yang TPPO yang beliau itu almarhum di Jepang. Sempat mendampingi Pak Prabowo. Kasusnya sudah selesai. Ya. Sempat mendampingi Pak Prabowo juga ya Pak terkait TPPO ini. Informasinya itu. Kami cek ya. Terima kasih Pak. Kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Bagus, buka suara terkait kepergian Daru. Ia mengaku sempat syok ketika mendengar kabar kepergian Daru. Menurut Bagus, tidak ada kenangan lain bersama almarhum selain kenangan menyenangkan. Terlebih keduanya sudah saling mengenal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bagus mengatakan bahwa Daru sebelumnya sempat menulis buku. Daru juga disebut sosok orang yang gemar menulis. Bagus berujar bahwa ia tak terlalu sering bertemu dengan Daru karena kesibukan masing-masing. Meski demikian, Daru disebut sering pulang ke Jogja, mengingat anak dan istrinya berada di Jogja. Diketahui Daru meninggal dunia di kamar kos yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli, Daru ditemukan tak bernyawa dengan wajah dan kepala terlilit lakban. Daru tutup usia 38 tahun dan meninggalkan istri serta 2 orang anak. Mungkin sudah ada keluarga yang koordinasi dengan yang di Jakarta dan saat ini seperti apa kondisinya Mas? Ya, saat ini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu itu iring-iringannya Daru sudah sampai di Cikampek ya. Dalam perjalanan ke Jogja. Nah nanti kurang lebih ya mungkin sekitar jam 2 lah, 2:30 lah. Insya Allah sampai di sini. Nanti dari sini kita semayangkan, kita sehatkan, kita doakan bersama ya. Teman-teman juga nanti mau datang ke Fatihah kepada beliaunya lah. Ya. Itu nanti setelah itu baru kita jalan ke pemakaman. Nah, pemakamannya itu namanya pemakaman Sunten. Kurang lebih sekitar 3 km lah dari sini ke arah selatan. Pemakaman apa? Sunten. Sunten. Pemakaman Umum ya. Kemudian yang sekarang menjemput jenazahnya Mas Daru siapa? Istrinya, istri dan anak-anaknya bareng dari keluarga kami yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari jenengan sendiri Mas ketika mendengar kabar itu seperti apa Mas tanggapannya Mas? Agak lucu juga ya pertanyaannya, sebenarnya shock lah. Ya, berat. saya bingung juga ya menyampaikannya. Apa ya? Saya itu mengenang Daru itu soalnya selalu menyenangkan gitu. Dan saya tidak ingin ada kenangan lain selain itu. Itu aja sih. Dari dia SD malah SD SMP saya sudah kenal mau banget. Gak cuma sekedar adik saya dengan Daru itu ketemu geding. Jadi kenangan saya dengan beliaunya itu gak ada yang jelek. Beliau menang semua. Beliau terkenal hati dan cerdas ya. Dia pernah nulis buku, lupa tapi saya apa judulnya. Saya senang. Kalau ceritanya enak, menceritakan dari sudut pandang bukan, ya maaf ya, bukan sudut pandang kaku itu enggak gitu. Memperkenalkan pekerjaannya dengan sudut pandang yang menyenangkan. Jadi orang interesting ya. Berarti sering komunikasi dengan Mas Daru artinya? Ya karena kesibukan masing-masing sebenarnya nggak sering amat lah. Paling kalau sekedar ketemu makan siang gitu kan, terus ngobrol, ya gitu aja sih. Namanya juga saudara ya. Ya kita sama-sama tahu lah ada kesibukan masing-masing, kita juga ngomong. Oh Mas Daru sendiri jarang ke Jogja Mas? Oh sering kan anak istrinya kan di sini. Ada berapa bulan sekali? Oh enggak, Tapi banyak luar negeri Mas. Gak tahu juga kalau urusan pekerjaan. Tapi yang saya tahu kalau kesini ya sering. Kadang bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Oh. Depends lah on what occasion. Oke.
Jenazah diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan dimakamkan di Sunten Jomblang, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazah Arya Daru berangkat dari RSCM Jakarta pada pukul 8 pagi tadi. Beberapa kerabat dan teman almarhum silih berganti mendatangi rumah duka yang berada di Jalan Munggur Jomblang, Karangbendo untuk menyampaikan bela sungkawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja Neti Rukmana. Silakan rekan Neti. Iya, Tribuners, kabar duka menyelimuti keluarga diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, di mana beliau telah meninggal dunia kemarin pada Selasa 8 Juli 2025, dan saat ini almarhum Daru dimakamkan di pemakaman Sunten Jomblangan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Juli 2025 sekitar pukul 5 sore. Lokasi pemakaman itu berjarak sekitar 3 km dari rumah duka. Berdasarkan pantauan tadi, istri dan juga anak almarhum Daru turut menghadiri prosesi pemakaman tersebut dan juga sempat memberikan tabur bunga hingga menghaturkan doa kepada almarhum di pemakaman. Namun keluarga tidak memberikan keterangan terhadap meninggalnya almarhum Daru. Sementara itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu, Yuda Nugraha, yang hadir dan mengikuti prosesi pemakaman tersebut turut menghaturkan atau memberikan rasa duka cita kepada keluarga almarhum Daru. Dikatakannya bahwa pihaknya hadir di Yogyakarta untuk memberikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan juga seluruh jajaran keluarga besar Kemenlu kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Dikatakannya sejak awal Kemenlu sudah membantu proses pengulasan jenazah, pengantaran hingga pemakaman di Yogyakarta. Sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sehingga pemakaman sehingga pihaknya juga masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Saat dalam kesempatan itu, Yuda turut menyampaikan bahwa almarhum Daru pernah menjadi saksi TPPO. Namun ia berharap bahwa kasus TPPO yang sudah ada tidak dikait-kaitkan dengan meninggalnya almarhum Daru saat ini. Kasus TPPO itu ada di Jepang, namun semuanya sudah disebut-sebut sudah selesai. Dan Yuda tadi juga menyatakan bahwa selama ini almarhum Daru kerap menjalani tugas, di mana tugas itu adalah penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Dan tadi Tribuners, untuk sebelum prosesi pemakaman juga almarhum tiba di rumah duka, dihantarkan langsung oleh keluarga inti, yakni dari istri, 2 anak dan juga dari Kementerian Luar Negeri. Dan setibanya di rumah duka, yakni yang berada di Jomblangan, juga sempat dilakukan prosesi pengiriman doa dan juga sholat jenazah. Sekian, kembali ke studio. Jadi kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Kami menyampaikan duka cita. Sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pengulasan jenazah hingga penanganan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi. Almarhum itu maksudnya jadi saksi TPPO ya, saksi TPPO. Yang dia pernah, tapi itu jangan dikaitkan, gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. TPPO. Ini betul hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas, dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi kasus seperti tadi evakuasi di Turki,
evakuasi dia dan sebagainya. Pak, soal katanya ada lebam di punggung gitu Pak, seperti apa Pak? Soal perkembangan dari kepolisian Pak? Kalau untuk kasusnya silakan ditanyakan kepada Kalau dari Kemenlu belum ada apa? Ada laporan soal lebam itu Pak katanya Pak? Di punggung kami itu. tidak bisa mengkonfirmasi, silakan nanti sampaikan Ka- kepada dia. kalau yang- Yang berwenang menyampaikan adalah dari pihak kepolisian. Kalau yang TPPO itu mungkin TPPO di mana Pak? Myanmar atau di mana Pak? Yang TPPO yang beliau itu almarhum di Jepang. Sempat mendampingi Tahun Pak berapa? Prabowo. Kasusnya sudah selesai. Ya, Oh. Sempat mendampingi Pak Prabowo juga ya Pak terkait TPPO ini. Informasinya itu. kami cek ya. Terima kasih Pak. Kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Bagus, buka suara terkait kepergian Daru. Ia mengaku sempat syok ketika mendengar kabar kepergian Daru. Menurut Bagus, tidak ada kenangan lain bersama almarhum selain kenangan menyenangkan. Terlebih keduanya sudah saling mengenal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bagus mengatakan bahwa Daru sebelumnya sempat menulis buku. Daru juga disebut sosok orang yang gemar menulis. Bagus berujar bahwa ia tak terlalu sering bertemu dengan Daru karena kesibukan masing-masing. Meski demikian, Daru disebut sering pulang ke Jogja, mengingat anak dan istrinya berada di Jogja. Diketahui Daru meninggal dunia di kamar kos yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli, Daru ditemukan tak bernyawa dengan wajah dan kepala terlilit lakban. Daru tutup usia 38 tahun dan meninggalkan istri serta 2 orang anak. Mungkin sudah ada keluarga yang koordinasi dengan yang di Jakarta dan saat ini seperti apa kondisinya Mas? Ya, saat ini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu itu iring-iringannya Daru sudah sampai di Cikampek ya, dalam perjalanan ke Jogja. Nah nanti kurang lebih ya mungkin sekitar jam 2 lah, 2:30 lah. Insya Allah sampai di sini. Nanti dari sini kita semayangkan, kita sehatkan, kita doakan bersama ya. Teman-teman juga nanti mau datang dan Al-Fatihah kepada beliaunya lah. Itu nanti setelah itu baru kita jalan ke pemakaman. Nah, pemakamannya itu namanya pemakaman Sunten. Kurang lebih sekitar 3 km lah dari sini ke arah selatan. Pemakaman mana? Sunten. Sunten. Pemakaman Umum ya. umum. Pemakaman. Kemudian itu yang sekarang menjemput jenazahnya Mas Daru siapa? Istrinya, istri dan anak-anaknya bareng dari keluarga kami yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari jenengan sendiri Mas ketika mendengar kabar itu seperti apa Mas tanggapannya Mas? Agak lucu juga ya pertanyaannya, ini shock lah. Ya, jelas. saya bingung juga ya menyampaikannya. Apa ya? Saya itu mengenang Daru itu soalnya selalu menyenangkan gitu. Dan saya tidak ingin ada kenangan lain selain itu. Oh, iya. Itu aja sih. Dari dia SD malah SD SMP saya sudah kenal lama banget. Gak cuma sekedar adik saya dengan Daru itu ketemu geding. Jadi kenangan saya dengan beliaunya itu gak ada yang jelek. Beliau Memang semua. Beliau terkenal rendah hati dan cerdas ya. Dia pernah nulis buku, lupa tapi saya apa judulnya. Saya senang. Kalau ceritanya enak, menceritakan dari sudut pandang bukan, ya maaf ya, bukan sudut pandang kaku itu enggak gitu. Memperkenalkan pekerjaannya dengan sudut pandang yang menyenangkan. Jadi orang yang keren ya. Berarti sering komunikasi dengan Mas Daru artinya? Ya karena kesibukan masing-masing sebenarnya enggak sering amat lah. Paling kalau sekedar ketemu makan siang gitu kan, terus ngobrol, ya gitu aja sih. Namanya juga saudara ya. Ya kita sama-sama tahu lah ada kesibukan masing-masing, kita juga ngomong. Oh Mas Daru sendiri jarang ke Jogja Mas? Oh sering kan anak istrinya kan di sini. Ada berapa bulan sekali gitu? Oh enggak, Tapi banyak luar negeri Mas. Gak tahu juga kalau urusan pekerjaan. Tapi yang saya tahu kalau kesini ya sering. Kadang bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Oh. Depends lah on what occasion. Oke. Gitu.
Jenazah diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan dimakamkan di Sunten Jomblang, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazah Arya Daru berangkat dari RSCM Jakarta pada pukul 8 pagi tadi. Beberapa kerabat dan teman almarhum silih berganti mendatangi rumah duka yang berada di Jalan Munggur Jomblang, Karangbendo untuk menyampaikan bela sungkawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja Neti Rukmana. Silakan rekan Neti. Iya, Tribuners, kabar duka menyelimuti keluarga diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, di mana beliau telah meninggal dunia kemarin pada Selasa 8 Juli 2025, dan saat ini almarhum Daru dimakamkan di pemakaman Sunten Jomblangan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Juli 2025 sekitar pukul 5 sore. Lokasi pemakaman itu berjarak sekitar 3 km dari rumah duka. Berdasarkan pantauan tadi, istri dan juga anak almarhum Daru turut menghadiri prosesi pemakaman tersebut dan juga sempat memberikan tabur bunga hingga menghaturkan doa kepada almarhum di pemakaman. Namun keluarga tidak memberikan keterangan terhadap meninggalnya almarhum Daru. Sementara itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Yuda Nugraha yang hadir dan mengikuti prosesi pemakaman tersebut turut menghaturkan atau memberikan rasa duka cita kepada keluarga almarhum Daru. Dikatakannya bahwa pihaknya hadir di Yogyakarta untuk memberikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan juga seluruh jajaran keluarga besar Kemenlu kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Dikatakannya sejak awal Kemenlu sudah membantu proses pengulasan jenazah, pengantaran hingga pemakaman di Yogyakarta. Sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sehingga pemakaman sehingga pihaknya juga masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Saat dalam kesempatan itu, Yuda turut menyampaikan bahwa almarhum Daru pernah menjadi saksi TPPO. Namun ia berharap bahwa kasus TPPO yang sudah ada tidak dikait-kaitkan dengan meninggalnya almarhum Daru saat ini. Kasus TPPO itu adalah ada di Jepang, namun semuanya sudah disebut-sebut sudah selesai. Dan Yuda tadi juga menyatakan bahwa selama ini almarhum Daru kerap menjalani tugas, di mana tugas itu adalah penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Dan tadi Tribuners, untuk sebelum prosesi pemakaman juga almarhum tiba di rumah duka, dihantarkan langsung oleh keluarga inti, yakni dari istri, 2 anak dan juga dari Kementerian Luar Negeri. Dan setibanya di rumah duka, yakni yang berada di Jomblangan, juga sempat dilakukan prosesi pengiriman doa dan juga sholat jenazah. Sekian, kembali ke studio. Jadi kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Kami menyampaikan duka cita. Sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga jenazah untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada almarhum itu maksudnya jadi saksi TPPO ya, saksi TPPO yang Bila pernah tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. TPPO tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas, dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Kasus seperti tadi evakuasi di Turki, evakuasi di Iran dan sebagainya.
Soal katanya ada lebam di punggung gitu Pak, seperti apa Pak? Soal perkembangan dari kepolisian Pak? Kalau untuk kasusnya silakan ditanyakan kepada Belum, soal dari Kemenlu belum ada. Ada laporan soal lebam itu Pak katanya Pak? kami tidak bisa mengkonfirmasi, silakan nanti disampaikan kepada pihak. Kalian yang berwenang menyampaikan adalah dari pihak kepolisian. kalau yang TPPO itu mungkin TPPO di mana Pak? Myanmar atau di mana Pak? Yang TPPO yang beliau itu almarhum di Jepang. Sempat mendampingi Pak Prabowo. Kasusnya sudah selesai. Ya, Sempat mendampingi Pak Prabowo juga ya Pak terkait TPPO ini. Informasinya itu. kami cek ya. Kami ingin berpamit. Terima kasih Pak. Kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Bagus, buka suara terkait kepergian Daru. Ia mengaku sempat syok ketika mendengar kabar kepergian Daru. Menurut Bagus, tidak ada kenangan lain bersama almarhum selain kenangan menyenangkan. Terlebih keduanya sudah saling mengenal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bagus mengatakan bahwa Daru sebelumnya sempat menulis buku. Daru juga disebut sosok orang yang gemar menulis. Bagus berujar bahwa ia tak terlalu sering bertemu dengan Daru karena kesibukan masing-masing. Meski demikian, Daru disebut sering pulang ke Jogja, mengingat anak dan istrinya berada di Jogja. Diketahui Daru meninggal dunia di kamar kos yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli. Daru ditemukan tak bernyawa dengan wajah dan kepala terlilit lakban. Daru tutup usia 38 tahun dan meninggalkan istri serta 2 orang anak. Mungkin sudah ada keluarga yang koordinasi dengan yang di Jakarta dan saat ini seperti apa kondisinya Mas? Ya, saat ini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu itu iring-iringannya Daru sudah sampai di Cikampek ya, dalam perjalanan ke Jogja. Nah nanti kurang lebih ya mungkin sekitar jam 2 lah, 2:30 lah, Insya Allah sampai di sini. Nanti dari sini kita semayangkan, kita sehatkan, kita doakan bersama ya. Teman-teman juga nanti mau datang berikan Al-Fatihah kepada beliaunya lah. Itu nanti setelah itu baru kita jalan ke pemakaman. Nah, pemakamannya itu namanya pemakaman Sunten. Kurang lebih sekitar 3 km lah dari sini ke arah selatan. Pemakaman apa? Sunten. Pemakaman Umum ya? pemakaman. Kemudian yang sekarang menjemput jenazahnya Mas Daru siapa? Istrinya, istri dan anak-anaknya bareng dari keluarga kami yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari jenengan sendiri Mas ketika mendengar kabar itu seperti apa Mas tanggapannya Mas? Agak lucu juga ya pertanyaannya, ini shock lah. Ya, berat. saya bingung juga ya menyampaikannya. Apa ya? Saya itu mengenang Daru itu selalu menyenangkan gitu. Dan saya tidak ingin ada kenangan lain selain itu aja sih. Dari dia SD malah SD SMP saya sudah kenal lama banget. Gak cuma sekedar adik saya dengan Daru itu ketemu geding. Jadi kenangan saya dengan beliaunya itu gak ada yang jelek. Beliau terkenal rendah hati dan cerdas ya. Dia pernah nulis buku, lupa tapi saya apa judulnya. Saya senang. Kalau ceritanya enak, menceritakan dari sudut pandang bukan sudut pandang kaku itu enggak gitu. Memperkenalkan pekerjaannya dengan sudut pandang yang menyenangkan. Jadi orang interesting ya. Berarti sering komunikasi dengan Mas Daru artinya? Ya karena kesibukan masing-masing sebenarnya nggak sering amat lah. Paling kalau sekedar ketemu makan siang gitu kan, terus ngobrol, ya gitu aja sih. Namanya juga saudara ya. Ya kita sama-sama tahu lah ada kesibukan masing-masing, kita juga ngomong. Oh Mas Daru sendiri jarang ke Jogja Mas? Oh sering kan anak istrinya kan di sini. Ada berapa bulan sekali? Oh enggak, Tapi banyak luar negeri Mas. Gak tahu juga kalau urusan pekerjaan. Tapi yang saya tahu kalau kesini sering. Kadang bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Depends lah on occasion. Gitu.
Jenazah diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan dimakamkan di Sunten Jomblang, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazah Arya Daru berangkat dari RSCM Jakarta pada pukul 8 pagi tadi. Beberapa kerabat dan teman almarhum silih berganti mendatangi rumah duka yang berada di Jalan Munggur Jomblang, Karangbendo untuk menyampaikan bela sungkawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Neti Rukmana. Silakan rekan Neti. Iya, Tribuners, kabar duka menyelimuti keluarga diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, di mana beliau telah meninggal dunia kemarin pada Selasa 8 Juli 2025, dan saat ini almarhum Daru dimakamkan di pemakaman Sunten Jomblangan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Juli 2025 sekitar pukul 5 sore. Lokasi pemakaman itu berjarak sekitar 3 km dari rumah duka. Berdasarkan pantauan tadi, istri dan juga anak almarhum Daru turut menghadiri prosesi pemakaman tersebut dan juga sempat memberikan tabur bunga hingga menghaturkan doa kepada almarhum di pemakaman. Namun keluarga tidak memberikan keterangan terhadap meninggalnya almarhum Daru. Sementara itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Yuda Nugraha yang hadir dan mengikuti prosesi pemakaman tersebut turut menghaturkan atau memberikan rasa duka cita kepada keluarga almarhum Daru. Dikatakannya bahwa pihaknya hadir di Yogyakarta untuk memberikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan juga seluruh jajaran keluarga besar Kemenlu kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Dikatakannya sejak awal Kemenlu sudah membantu proses pengulasan jenazah, pengantaran hingga pemakaman di Yogyakarta. Sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sehingga pemakaman sehingga pihaknya juga masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Saat dalam kesempatan itu, Yuda turut menyampaikan bahwa almarhum Daru pernah menjadi saksi TPPO. Namun ia berharap bahwa kasus TPPO yang sudah ada tidak dikait-kaitkan dengan meninggalnya almarhum Daru saat ini. Kasus TPPO itu ada di Jepang, namun semuanya sudah disebut-sebut sudah selesai. Dan Yuda tadi juga menyatakan bahwa selama ini almarhum Daru kerap menjalani tugas, di mana tugas itu adalah penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Dan tadi Tribuners, untuk sebelum prosesi pemakaman juga almarhum tiba di rumah duka, dihantarkan langsung oleh keluarga inti, yakni dari istri, 2 anak dan juga dari Kementerian Luar Negeri. Dan setibanya di rumah duka, yakni yang berada di Jomblangan, juga sempat dilakukan prosesi pengiriman doa dan juga sholat jenazah. Sekian, kembali ke studio. Jadi kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Kami menyampaikan duka cita sejak awal. Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pembuatan jenazah hingga pengajian untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak almarhum itu maksudnya dalam satu kasus jadi saksi TPPO ya, saksi TPPO yang tidak pernah tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi, kita jangan berspekulasi. TPPO betul hasil penyelidikan. tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas, dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi kasus seperti tadi evakuasi di Turki, evakuasi di Iran dan sebagainya. Pak, soal
katanya ada lebam di punggung gitu Pak, seperti apa Pak? Soal perkembangan dari kepolisian Pak? Kalau untuk kasusnya silakan ditanyakan kepada Belum, dari Kemenlu belum ada. Ada laporan soal lebam itu Pak katanya Pak. Di punggung kami itu. tidak bisa mengkonfirmasi, silakan nanti sampaikan kepada pihak. Kalau yang- yang berwenang menyampaikan adalah dari pihak kepolisian. Kalau yang TPPO itu mungkin TPPO di mana Pak? Myanmar atau di mana Pak? Yang TPPO yang beliau itu almarhum di Jepang. Sempat mendampingi Pak Prabowo. Kasusnya sudah selesai. Ya. Oh. Sempat mendampingi Pak Prabowo juga ya Pak terkait TPPO ini. Informasinya itu. Kami cek ya. Kami ingin Terima kasih Pak. Kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Bagus, buka suara terkait kepergian Daru. Ia mengaku sempat syok ketika mendengar kabar kepergian Daru. Menurut Bagus, tidak ada kenangan lain bersama almarhum selain kenangan menyenangkan. Terlebih keduanya sudah saling mengenal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bagus mengatakan bahwa Daru sebelumnya sempat menulis buku. Daru juga disebut sosok orang yang gemar menulis. Bagus berujar bahwa ia tak terlalu sering bertemu dengan Daru karena kesibukan masing-masing. Meski demikian, Daru disebut sering pulang ke Jogja, mengingat anak dan istrinya berada di Jogja. Diketahui Daru meninggal dunia di kamar kos yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli, Daru ditemukan tak bernyawa dengan wajah dan kepala terlilit lakban. Daru tutup usia 38 tahun dan meninggalkan istri serta 2 orang anak. Mungkin sudah ada keluarga yang koordinasi dengan yang di Jakarta dan saat ini seperti apa kondisinya Mas? Ya, saat ini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu itu iring-iringannya Daru sudah sampai di Cikampek ya, dalam perjalanan ke Jogja. Nah nanti kurang lebih ya mungkin sekitar jam 2 lah, 2:30 lah. Insya Allah sampai di sini. Nanti dari sini kita semayangkan, kita sehatkan, kita doakan bersama ya. Teman-teman juga nanti mau datang ke kepada beliaunya lah. Ya. Itu nanti setelah itu baru kita jalan ke pemakaman. Nah, pemakamannya itu namanya pemakaman Sunten. Kurang lebih sekitar 3 km lah dari sini ke arah selatan. Pemakaman apa? Sunten. Sunten. Pemakaman Umum ya. pemakaman. Kemudian yang sekarang menjemput jenazahnya Mas Daru siapa? Istrinya, istri dan anak-anaknya bareng dari keluarga kami yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari jenengan sendiri Mas ketika mendengar kabar itu seperti apa Mas tanggapannya Mas? Agak lucu juga ya pertanyaannya, asli shock lah. Ya, berat. saya bingung juga ya menyampaikannya. Anu sih, apa ya? Saya itu mengenang Daru itu soalnya selalu menyenangkan gitu. Dan saya tidak ingin ada kenangan lain selain Oh iya. itu aja sih. Dari dia SD malah SD SMP saya sudah kenal lama banget. Gak cuma sekedar adik saya dengan Daru itu ketemu geding. Jadi kenangan saya dengan beliaunya itu gak ada yang jelek. Beliau Senang semua. beliau terkenal hati dan cerdas ya. Dia pernah nulis buku, lupa tapi saya apa judulnya. Saya senang. Kalau ceritanya enak, menceritakan dari sudut pandang bukan, ya maaf ya, bukan sudut pandang kaku itu enggak gitu. Memperkenalkan pekerjaannya dengan sudut pandang yang menyenangkan. Jadi orang interesting ya. Berarti sering komunikasi dengan Mas Daru artinya? Ya karena kesibukan masing-masing sebenarnya nggak sering amat lah. Paling kalau sekedar ketemu makan siang gitu kan, terus ngobrol, ya gitu aja sih. Namanya juga saudara ya. Ya kita sama-sama tahu lah ada kesibukan masing-masing, kita juga ngomong. Oh Mas Daru sendiri jarang ke Jogja Mas? Oh sering kan anak istrinya kan di sini. Ada berapa bulan sekali? Oh enggak, Tapi banyak luar negeri Mas. Gak tahu juga kalau urusan pekerjaan. Tapi yang saya tahu kalau kesini ya sering. Kadang bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Oh. Depends lah on what occasion. Jenazah diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan dimakamkan di Sunten Jomblang, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazah Arya Daru berangkat dari RSCM Jakarta pada pukul 8 pagi tadi.
Beberapa kerabat dan teman almarhum silih berganti mendatangi rumah duka yang berada di Jalan Munggur Jomblang, Karangbendo untuk menyampaikan bela sungkawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Neti Rukmana. Silakan rekan Neti. Iya, Tribuners, kabar duka menyelimuti keluarga diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, di mana beliau telah meninggal dunia kemarin pada Selasa 8 Juli 2025, dan saat ini almarhum Daru dimakamkan di pemakaman Sunten Jomblangan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Juli 2025 sekitar pukul 5 sore. Lokasi pemakaman itu berjarak sekitar 3 km dari rumah duka. Berdasarkan pantauan tadi, istri dan juga anak almarhum Daru turut menghadiri prosesi pemakaman tersebut dan juga sempat memberikan tabur bunga hingga menghaturkan doa kepada almarhum di pemakaman. Namun keluarga tidak memberikan keterangan terhadap meninggalnya almarhum Daru. Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu, Yuda Nugraha, yang hadir dan mengikuti prosesi pemakaman tersebut turut menghaturkan atau memberikan rasa duka cita kepada keluarga almarhum Daru. Dikatakannya bahwa pihaknya hadir di Yogyakarta untuk memberikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan juga seluruh jajaran keluarga besar Kemenlu kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Dikatakannya sejak awal Kemenlu sudah membantu proses pengulasan jenazah, pengantaran hingga pemakaman di Yogyakarta. Sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sehingga pemakaman sehingga pihaknya juga masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Saat dalam kesempatan itu, Yuda turut menyampaikan bahwa almarhum Daru pernah menjadi saksi TPPO. Namun ia berharap bahwa kasus TPPO yang sudah ada tidak dikait-kaitkan dengan meninggalnya almarhum Daru saat ini. Kasus TPPO itu adalah ada di Jepang, namun semuanya sudah disebut-sebut sudah selesai. Dan Yuda tadi juga menyatakan bahwa selama ini almarhum Daru kerap menjalani tugas, di mana tugas itu adalah penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Dan tadi Tribuners, untuk sebelum prosesi pemakaman juga almarhum tiba di rumah duka, dihantarkan langsung oleh keluarga inti, yakni dari istri, 2 anak dan juga dari Kementerian Luar Negeri. Dan setibanya di rumah duka, yakni yang berada di Jomblangan, juga sempat dilakukan prosesi pengiriman doa dan juga sholat jenazah. Sekian, kembali ke studio. Jadi kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Daru. Kami menyampaikan duka cita. Sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga akan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak Kemenlu. Almarhum informasinya satu kasus jadi saksi TPPO ya, yang tidak pernah tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi, kita jangan berspekulasi. TPPO betul hasil penyelidikan. tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas, dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi kasus seperti tadi evakuasi di Turki, evakuasi di Iran dan sebagainya. Pak, soal katanya ada lebam di punggung gitu Pak, seperti apa Pak? Soal lebam dari kepolisian Pak? Kalau untuk kasusnya silakan ditanyakan kepada dia. Dari Kemenlu belum ada. ada laporan soal lebam itu Pak katanya Pak.
Kami tidak bisa mengkonfirmasi, silakan nanti sampaikan kepada dia. Kalian- Yang berwenang menyampaikan adalah dari pihak kepolisian. Kalau yang TPPO itu mungkin TPPO di mana Pak? Myanmar atau di mana Pak? Yang TPPO yang beliau itu almarhum di Jepang. Sempat mendampingi Pak berapa? Prabowo. Sudah selesai. Ya, Oh. Sempat mendampingi Pak Prabowo juga ya Pak terkait TPPO ini. Informasinya itu. kami cek ya. Kami ingin Terima kasih Pak. Kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Bagus, buka suara terkait kepergian Daru. Ia mengaku sempat syok ketika mendengar kabar kepergian Daru. Menurut Bagus, tidak ada kenangan lain bersama almarhum selain kenangan menyenangkan. Terlebih keduanya sudah saling mengenal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bagus mengatakan bahwa Daru sebelumnya sempat menulis buku. Daru juga disebut sosok orang yang gemar menulis. Bagus berujar bahwa ia tak terlalu sering bertemu dengan Daru karena kesibukan masing-masing. Meski demikian, Daru disebut sering pulang ke Jogja, mengingat anak dan istrinya berada di Jogja. Diketahui Daru meninggal dunia di kamar kos yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli. Daru ditemukan tak bernyawa dengan wajah dan kepala terlilit lakban. Daru tutup usia 38 tahun dan meninggalkan istri serta 2 orang anak. Mungkin sudah ada keluarga yang koordinasi dengan yang di Jakarta dan saat ini seperti apa kondisinya Mas? Ya, saat ini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu itu iring-iringannya Daru sudah sampai di Cikampek ya, dalam perjalanan ke Jogja. Nah nanti kurang lebih ya mungkin sekitar jam 2 lah, 2:30 lah. Insya Allah sampai di sini. Nanti dari sini kita semayangkan, kita sehatkan, kita doakan bersama ya. Teman-teman juga nanti mau datang dan Al-Fatihah kepada beliaunya lah. Ya. Itu nanti setelah itu baru kita jalan ke pemakaman. Nah, pemakamannya itu namanya pemakaman Sunten. Kurang lebih sekitar 3 km lah dari sini ke arah selatan. Pemakaman apa? Sunten. Sunten. Pemakaman Umum ya. pemakaman. Kemudian yang sekarang menjemput jenazahnya Mas Daru siapa? Istrinya, istri dan anak-anaknya bareng dari keluarga kami yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari jenengan sendiri Mas ketika mendengar kabar itu seperti apa Mas tanggapannya Mas? Agak lucu juga ya pertanyaannya, ini shock lah. Ya, berat. saya bingung juga ya menyampaikannya. Apa ya? Saya itu mengenang Daru itu selalu menyenangkan gitu. Dan saya tidak ingin ada kenangan lain selain itu. Oh, iya. Itu aja sih. Dari dia SD malah SD SMP saya sudah kenal banget. Gak cuma sekedar adik saya dengan Daru itu ketemu geding. Jadi kenangan saya dengan beliaunya itu gak ada yang jelek. Beliau terkenal hati dan cerdas ya. Dia pernah nulis buku, lupa tapi saya apa judulnya. Saya senang. Kalau ceritanya enak, menceritakan dari sudut pandang bukan sudut pandang kaku itu enggak gitu. Memperkenalkan pekerjaannya dengan sudut pandang yang menyenangkan. Jadi orang interesting ya. Berarti sering komunikasi dengan Mas Daru artinya? Ya karena kesibukan masing-masing sebenarnya nggak sering amat lah. Paling kalau sekedar ketemu makan siang gitu kan, terus ngobrol, ya gitu aja sih. Namanya juga saudara ya. Ya kita sama-sama tahu lah ada kesibukan masing-masing, kita juga ngomong. Oh Mas Daru sendiri jarang ke Jogja Mas? Oh sering kan anak istrinya kan di sini. Ada berapa bulan sekali? Oh enggak, Tapi banyak luar negeri Mas. Gak tahu juga kalau urusan pekerjaan. Tapi yang saya tahu kalau kesini ya sering. Kadang bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Oh. Depends lah on what occasion. Jenazah diplomat muda Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan dimakamkan di Sunten Jomblang, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazah Arya Daru berangkat dari RSCM Jakarta pada pukul 8 pagi tadi. Beberapa kerabat dan teman almarhum silih berganti mendatangi rumah duka yang berada di Jalan Munggur Jomblang, Karangbendo untuk menyampaikan bela sungkawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja Neti Rukmana. Silakan rekan Neti.
Iya, Tribuners, kabar duka menyelimuti keluarga diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, di mana beliau telah meninggal dunia kemarin pada Selasa 8 Juli 2025, dan saat ini almarhum Daru dimakamkan di pemakaman Sunten Jomblangan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Juli 2025 sekitar pukul 5 sore. Lokasi pemakaman itu berjarak sekitar 3 km dari rumah duka. Berdasarkan pantauan tadi, istri dan juga anak almarhum Daru turut menghadiri prosesi pemakaman tersebut dan juga sempat memberikan tabur bunga hingga menghaturkan doa kepada almarhum di pemakaman. Namun keluarga tidak memberikan keterangan terhadap meninggalnya almarhum Daru. Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Yuda Nugraha yang hadir dan mengikuti prosesi pemakaman tersebut turut menghaturkan atau memberikan rasa duka cita kepada keluarga almarhum Daru.